Bab pertama, sistem reproduksi pada manusia. Coba, Miss mau tanyakan, apa yang terfikir dalam benakmu mendengarkan kata-kata reproduksi? Pada umumnya, kita ketahui bahwasanya reproduksi adalah pertambahan keturunan. Maka, coba pernah tidak terlintas dalam benak pikiranmu bagaimana kamu bisa berada di dalam dunia ini? Berapa lama kamu ada di dalam kandungan ibumu? Dan dari mana kamu mendapatkan makanan selama dalam kandungan? Kamu pasti tertarik untuk mengetahui jawaban pertanyaan di atas, kan? Maka, ayo kita sama-sama belajar. Jadi anak-anakku sekalian, ketahuilah bahwa pada awalnya manusia itu berasal dari satu sel. Selanjutnya, sel-sel tersebut akan mengalami pembelahan secara terus-menerus sampai pada akhirnya jumlah sel pada manusia dewasa itu mencapai sekitar 200 triliun sel. Jadi, sel-sel tadi yang memiliki mengalami perubahan fungsi dan bentuk. Perubahan fungsi dan bentuk tadi adalah beberapa sel yang memiliki fungsi dan bentuk yang sama, itulah yang akan bersatu, membentuk satu kesatuan yang dinamakan dengan jaringan. Jadi, anak-anakku sekalian, satu sel ini akan membentuk yang namanya jaringan. Ada banyak sel yang sama akan membentuk jaringan. Misalkan, jaringan epitel terbentuk dari sel epitel. Jaringan darah terbentuk dari sel darah. Ada juga yang namanya jaringan otot yang terbentuk dari sel otot. Dan ada juga yang dinamakan jaringan lemak yang terbentuk dari sel lemak. Kumpulan dari jaringan-jaringan yang berbeda ini akan membentuk satu kesatuan yang dinamakan organ. Oke, saat ini kita belajar tentang sistem organ reproduksi. Misal, sistem organ reproduksi pria contohnya terdiri dari yang dinamakan dengan organ yang namanya ada kantung kemih. Ada juga yang dinamakan dengan vas deferens. Ada juga yang dinamakan dengan penis dan saluran uretra. Itu contoh dari sistem organ reproduksi. Jadi, sistem organ reproduksi itu membentuk beberapa organ-organ yang berbeda lagi. Terus kemudian adalah yang dinamakan gabungan dari sistem organ tadi. Pada manusia itu ada yang namanya organ pencernaan, organ pernapasan, organ reproduksi, dan lain sebagainya. Itu akan bersatu membentuk yang dinamakan dengan organisme. Terus, ketahuilah anak-anakku, kan awalnya manusia terdiri dari satu sel.
Mengapa bisa mencapai menjadi 200 triliun sel? Karena sel-sel tersebut mengalami yang namanya pembelahan. Maka di sini pembelajaran ini kita akan mempelajari pada pertemuan ini kita akan mempelajari yang namanya pembelahan sel. Adalah yang disebut dengan pembelahan sel secara mitosis, ada yang disebut dengan pembelahan sel secara meiosis. Pembentukan pembelahan sel. Jadi, sebelum kita masuk ke pembelahan sel, kita terlebih dahulu mengetahui apa sih tujuan dari pembelahan sel itu sendiri. Tujuan yang pertama dalam pembelahan sel itu adalah pertumbuhan. Jadi anak-anakku, jelas beda ya jumlah sel yang terdapat pada bayi atau balita dengan jumlah sel yang terdapat pada dirimu. Dan kalau kamu lihat ada temanmu yang memiliki ukuran tubuh yang lebih besar, sedangkan ukuran tubuhmu lebih kecil atau lebih ramping daripada temanmu, jelas berbeda jumlah sel yang kamu miliki di dalam tubuhmu dengan jumlah sel yang temanmu miliki yang besar tadi. Kalau kamu bandingkan dirimu dengan gajah, maka jelaslah jumlah sel pada gajah jauh lebih besar dengan jumlah sel pada diri kita. Selanjutnya, pembelahan sel itu berfungsi untuk perbaikan. Yang dimaksud dengan perbaikan di sini adalah regenerasi sel. Oke. Jadi kalau saat tubuhmu mengalami luka atau tergores pada kulitmu, maka sel kulitmu akan beregenerasi, membentuk sel yang baru, dan kulit yang tersayat tadi akan tertutupi. Luka tadi akan tertutupi. Oke, jangan kau bayangi dengan luka hati. Kalau luka hati hanya kau yang bisa menyembuhkan. Selanjutnya, ada yang namanya reproduksi sel. Kau harus tahu, nakku, bahwasanya ada teori yang menyampaikan bahwa lihat bukumu halaman 4 yang menyatakan bahwa omniselula selula, yang artinya sel itu berasal dari sel yang sebelumnya. Oke, jadi sel itu bereproduksi, membentuk sel yang baru, membentuk sel yang lain, gitu kira-kira. Selanjutnya kita lanjutkan dengan pembelahan sel itu. Ingat ya, tadi udah Miss bilang ada 2, yaitu mitosis dan meiosis. Kita bahas dulu yang pertama, si pembelahan sel meiosis. Jadi pembelahan sel meiosis ini merupakan tipe pembelahan sel yang menghasilkan 2 sel anakan. Sel anakan tersebut memiliki karakter yang identik dengan genetik dengan sel induknya. Maksudnya apa itu, Miss? Jadi berapa jumlah kromosom dari ayah dan ibumu, segitu juga lah jumlah kromosommu. Bukan berarti misalkan ayah dan ibumu memiliki 46-nya itu disumbangkan, bukan, tapi setengahnya dari ayah, setengahnya dari ibu, jadi jumlahnya 46. Sama jumlah kromosommu dengan jumlah kromosom ayah dan kromosom ibu. Itu yang disebut dengan diploid atau 2N. Oke? Jadi pembelahan sel ini
pembelahan sel pada mitosis ini berlangsung pada 4 fase. Yang pertama fase profase, yang kedua metafase, yang ketiga anafase, dan selanjutnya telofase. Kita bahas dulu satu-satu ya. Yang pertama itu tentang profase. Oke, kau perhatikan ini gambarnya. Profase. Ini yang disebut dengan proses profase. Ini katanya ada yang namanya gelondong pembelah terbentuk. Akan mulai terbentuk pembelah. Inilah yang disebut dengan kromosom-kromosom tadi. Kromosom itu adalah 2 kromatid yang bersaudara. Ya kan, bentuknya gini nanti kayak bentuk X. Oke? Selanjutnya ini merupakan membran inti. Dan ini yang garis-garis ini adalah benang spindle. Sedangkan ini disebut sebagai sentriol. Oke? Selanjutnya di sini pada fase profase ini membran inti mulai menjadi kecil atau mulai dirusak menjadi bagian-bagian kecil atau fragmen. Selanjutnya benang-benang kromatin ini akan menjadi yang namanya kromosom. Kemudian kita masuk setelah mengalami proses profase, maka akan mengalami proses yang namanya metafase. Di sini proses metafase, kromosom akan membentuk belahan pada tengah. Kromosom berjejer pada bidang pembelahan. Jadi pada bidang tengah ini nanti dia. Dan sentriol tadi akan membentuk kutub. Tadi kromosom tadi akan terhubung dengan yang namanya benang spindle. Ini benang-benang spindle tadi. Oke. Selanjutnya masuk setelah mengalami masa metafase akan mengalami yang namanya masa anafase. Di sini kromosom mulai tertarik berlawanan arah sesuai dengan kutubnya masing-masing. Oke, sesuai dengan kutubnya masing-masing. Kemudian pada akhirnya anafase, kedua kutub sel memiliki kromosom yang jumlahnya sama. Kan di sini kan 2, kan sama di sini kan, di sini sama di sini. Oke. Selanjutnya kita masuk ke masa telofase. Disinilah masa pembentukan sel anak, ya kan? Fragmen membran intinya mulai terbentuk membran intinya. Di sini akan membentuk membran inti yang baru, oke? Dan kromosom itu mulai merenggang. Ini kan bentuk pembelahannya, mulai membelah dan bergabung. Itulah yang terjadi pada masa telofase, dan ini merupakan sel anakannya. Jadi 2 ya. Oke, sekarang kita masuk ke pembelahan meiosis. Pembelahan meiosis adalah pembelahan yang menghasilkan 4 sel anakan, yang masing-masing sel anakan hanya memiliki separuh dari jumlah kromosom sel induk. Dapat dikatakan bahwa jumlah kromosom yang dimiliki oleh sel anakan adalah N. Maksudnya N itu adalah haploid. Oleh karena itu, meiosis tersebut disebut dengan pembelahan reduksi, karena menghasilkan kromosom yang sifatnya haploid atau tidak sama dengan jumlah sel indukannya, melainkan separuhnya. Jadi pembelahan meiosis ini terjadi 2 fase. Sama seperti mitosis tadi, cuman bedanya kalau meiosis ada 2 fase, yang artinya meiosis 1 dan meiosis 2. Berarti terjadilah profase yang pertama, metafase yang pertama, anafase yang pertama, dan telofase yang pertama. Ada juga
Kemudian dilanjutkan dengan profase yang kedua, metafase yang kedua, anafase yang kedua, dan telofase yang kedua. Kita lihat dulu apa-apa aja itu, Miss, gitu kan. Kita lanjutkan. Yang pertama, awalnya kan sel indukan ini bersifat diploid atau senilai dengan 2N. Nah, inilah tadi yang Miss bilang meiosis pertama, ya kan? Pertama mengalami lah dia namanya profase yang pertama. Ya, profase yang pertama. Sama kayak mitosis tadi. Kalau pada meiosis yang pertama itu sama mitosis tadi dengan mitosis tadi. Pertama ini ya kan, kromatid bersaudara saling pindah silang dia, ya kan, membentuk gelondongan. Kemudian akan pada masa profase mulai dirusak lah, ya kan, bagian-bagian kecilnya. Selanjutnya sentriol pada masa metafase akan membentuk kutub dan kromosom berada pada titik tengah, berjejer pada bagian tengahnya, membentuk pembelahan terkait dengan benang-benang spindle. Oke. Selanjutnya masuk ke anafase yang pertama, mulai tertariklah ke masing-masing kutubnya satu dengan yang lain. Kemudian pada telofase yang pertama akan membentuk yang namanya kromosom. Sel anakan menjadi 2, ya kan, mulai membentuk sel anakan. Oke. Di sini ini nilainya masih sama-sama 2N. Kemudian terpisahlah sel anakan itu. Di sini sudah mulai yang namanya terbentuk haploid. Ya kan, sel anakan bersifat haploid. Oke. Atau sudah menjadi separuh dari jumlah sel indukannya, kromosomnya. Sampai sini Miss kira paham ya. Kita lanjutkan. Di sini udah masuk tadi profase yang kedua, sudah membentuk haploid masing-masing kan. Sekarang masuk ke metafase yang kedua. Masing-masing sel anakan tadi itu akan mengalami metafase yang kedua, yang artinya kromosom berada pada bagian pembelahan. Ini dia Oke, pada bagian pembelahan di tengah, pada titik tengah, yang masing-masing berada pada benang spindle. Oke, kita masuk ke anafase yang kedua. Masing-masing sel akan tertarik kromosomnya yang tadi itu, ya kan? Masing-masing sel di sini dia tetap bersifat haploid ya, sudah bersifat haploid di sini. Oke, selanjutnya masuklah ke telofase yang kedua. Ya kan, ini kan membentuk jadi ada 4 sel anakannya. Begitulah seterusnya pembentukan sel tadi. Pembelahan sel tadi, begitulah seterusnya. Jadi yang Miss tugaskan untuk kau semua, coba kau buatkan apalah perbedaan dan kesamaan antara mitosis dan meiosis. Perbedaan dan persamaan mitosis dan meiosis.